masak-masak sini. Kita mulai diskusi kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat berdoa, terima kasih atas kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama pada hari ini mengerjakan tugas agama. Kiranya apa yang kami kerjakan dapat menghibur bagi kami kelak dan mendapat hasil yang bagus. Terima kasih Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dulu deh. Jadi aku panggil tokoh namanya Amal Hamis. Pasti sudah pernah dengar kan Amal Hamis. Itu tokoh kemerdekaan Indonesia, tapi dia juga tokoh politik. Dia itu pernah menjadi wakil menteri keuangan dan menteri luar negeri. Dan dia ini Kristen. Buktinya dia lahir di keluarga Kristen di Manado. Dia itu keluarganya itu kaya, dia punya kebun kelapa dan keluarganya bisa jalan. Dan untuk kontribusinya, jadi Makamis ini seperti yang saya bilang, dia itu tokoh kemerdekaan, dia merupakan anggota dari panitia 8 dan panitia 9, dan dia juga mewakili kaum minoritas ketika sudah dibentuknya Piagam Merdeka. Terus dia mewakili kalau sikap pertama harus menjadi ketuhanan yang maha esa. Lalu selanjutnya ketika menjadi menteri keuangan, wakil menteri keuangan, dia mengelola uang Republik Indonesia atau RI sebagai alat pembayaran yang sah. Dia juga berkontribusi dalam membangun ekonomi yang inklusif dan merata, serta dengan ajaran Kristiani itu yang dari menjadi minoritas kalian ini untuk persatuan, dia imannya itu direalisasikan dengan aksi nyata. Maksudnya itu sebenarnya nggak banyak terkait menjelaskan tentang Kristianinya dia. Lalu bagaimana yang menginspirasi itu pertama dengan ini membantu dan pidato dan kontribusinya juga. Kecil banget kecil. Yuk lanjut. Oke, aku mengambil rokok sama pelangi. Sama pelangi, ini pernah dengar Universitas Negeri di Sulawesi, Universitas Pelangi. Tokohnya adalah pahlawan Indonesia di Sulawesi Utara, dan dia adalah salah satu gubernur Sulawesi yang pertama. Sama pelangi itu memiliki peranan yang penting dalam kemerdekaan Indonesia, termasuk membantu proklamasi kemerdekaan yang menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kiprah politiknya sama pelangi itu secara signifikan dalam kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan yang pernah diangkat menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927, mewakili rakyat Minahasa dan terus menuntut penghapusan segala diskriminasi dalam politik, ekonomi dan intelektual. Selain itu, ia juga menjadi anggota redaksi surat tahun 2002 dan jawabannya di majalah berbahasa Belanda Nationale Comité. Salah satunya juga terlibat dalam membentuk Partai Kemerdekaan Indonesia dan menjadi penasehat Silas Papalia pada awal Agustus 1945. Dia diangkat menjadi salah satu anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), mewakili Sulawesi yang hadir dalam acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tindakan yang paling contoh dari semua proyeknya adalah ia memanusiakan manusia, dan dia berpandangan bahwa orang
hidup harus menjadi orang lain dan tercermin dalam filosofinya situ timbul dalam praktiknya. Sang Bali menunjukkan kepedulian dan kesadaran terhadap kehidupan orang lain, terutama dalam kebersamaan dan kebudayaan. Dia juga aktif dalam organisasi sosial dan pendidikan serta berperan dalam pembentukan Partai Kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini, Sang Bali menunjukkan bahwa memanusiakan manusia lain adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kebersamaan dan kemajuan masyarakat. Kenapa saya terinspirasi dengan tokoh ini? Yang pertama, dia adalah Kristen, dan saya melihat kiprah seorang Sang Bali di dunia politik Indonesia sangat terbaik, di mana beliau menjadi bagian dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan Sang Bali juga menjadi orang yang mewakili daerah Sulawesi dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dia juga dikenal dengan filsafatnya, yaitu Sito Timutu, yang berarti manusia, yang berarti manusia dapat disebut sebagai manusia jika sudah memanusiakan manusia. Saya terinspirasi dengan beliau karena beliau dapat banyak mengambil bagian dalam pemerintahan, di mana beliau mewakili rakyat yang merasa dan tidak menuntut penghapusan diskriminasi dalam politik yang dilakukan negara tua. Beliau juga menjadi orang yang ikut menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah orang yang sangat memperjuangkan hak-hak yang lebih banyak untuk orang asal, dan dia juga secara luas dikreditkan dengan membuat pemerintah kolonial Belanda menghapus kata pada saat eliminasi. Itu. Kalau dari aku itu ada Martinus Sukalina yang adalah salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang menginspirasi banyak generasi muda termasuk saya karena beberapa tindakan yang dapat beliau contoh yang dapat dicontoh bagi kita yang bisa menjadi teladan. Yang pertama itu dengan keteguhan hati dan kontribusi di bidang pekerjaanmu, seperti Martinus Sukalina adalah seorang pejuang yang konsekuen sepanjang hidupnya. Ia membuktikan dirinya berusaha dan bisa, terutama di bidang pekerjaan. Dan yang seterusnya yaitu karena dia sebagai Menteri Pekerjaan Umum yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun infrastruktur dan fasilitas penting untuk kemajuan negara. Kontribusinya tersebut di bidang ini menginspirasi generasi muda untuk berdedikasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ya, seterusnya itu semangat patriotisme dan kepemimpinan. Martinus Sukalina memperlihatkan semangat patriotisme sejak usia muda. Ia bergabung dengan gerakan Panduan Bangsa Indonesia (PABI) dan menjadi sekretaris Partai Indonesia Raya Parindo cabang Tembok Duku Surabaya. Kemampuannya dalam berorasi membuatnya menjadi sosok yang dihormati. Pada 10 November 1995, Bung Tomo berhasil membakar semangat rakyat Surabaya melalui orasinya yang menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Mengapa sih saya mengambil tokoh ini? Karena Martinus Sukalina itu dapat terus menginspirasi generasi muda termasuk saya untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Itu alasan saya mengapa mengambil tokoh ini, karena dari berbagai perspektif yang ada itu beliau patut menjadi inspirasi bagaimana Indonesia dengan masa kini dan masa mendatang yang akan datang itu dengan semangat patriotisme, keterlibatan dalam pengurusan dasar negara Indonesia, dan keteguhan hati dan berkontribusi di bidang pekerjaan umum dapat menjadi inspirasi yang patut dicontoh bagi generasi muda sekarang termasuk saya. Dan seterusnya. Jadi seterusnya itu saya mengambil tokoh Partai Nasional itu Ahok. Di sini banyak yang kita tahu Ahok lah ya. Terus apa kontroversinya, terus apa prestasinya kan kalian sudah tahu. Tapi aku di sini cuma mau reka ulang, maksudnya ingatkan kembali gitu. Ahok itu dulu lahir di Manggar, Bangka Belitung pada 29 Juni 1966. Nah, Ahok itu memulai karirnya di dunia politik sebagai anggota DPRD Belitung Timur pada tahun 1999.
Namun popularitasnya meroket ketika ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 2014 hingga 2017. Yang sebelumnya itu Ahok sebagai bukan menjadi Gubernur DKI Jakarta, tapi menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta yang di bawah pimpinan pada saat itu di bawah pimpinan Jokowi. Terus kalian tahu lah 2017 Ahok lengser dari jabatan pemerintahnya karena ya, kasus penistaan agama. Terus Ahok itu banyak mengambil keputusan kontroversial seperti menangani masalah korupsi dan infrastruktur di Jakarta. Nah, sebagai seorang Kristen di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim itu Ahok menunjukkan nilai-nilai moral dan integritas. Nah, banyak orang itu menilai Ahok itu sebagai orang yang jujur dan adil gitu antara dia itu tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah gitu. Dan kalau misalkan ada orang salah, Ahok nggak segan-segan gitu kalau membuka aibnya gitu. Kenapa aku milih Ahok sendiri? Karena Ahok menjadi bola politik bagi banyak orang Kristen karena dia mampu memajukan iman Kristen dengan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas. Ahok ini nggak berbicara tentang nilai agama aja, kan banyak orang yang politisi yang membawa agama buat dipilih oleh masyarakat gitu. Tapi Ahok ini sekalipun dia minoritas, dia nggak membawa agamanya gitu. Nah, terus meskipun kontroversi dan cobaan politik yang dia alami, Ahok ini tetap teguh dalam imannya dan terus berkontribusi dalam pembangunan negara. Nah, aku lupa, tapi Ahok ini sekarang udah nggak menjabat sebagai politisi lagi, tapi semenjak aku lupa tahunnya itu Ahok keluar dari penjara, tapi pokoknya semenjak dia Ahok keluar dari penjara, Ahok sudah nggak menjabat sebagai politisi lagi. Terus ya itu aja mungkin. Jadi aku kalau aku mengambil kelompok Indonesia Semina, nah itu lahir di Ambon dan dia memiliki kontribusi dalam sejarah negara. Dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1946 sampai 1959 dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga 1973. Terus ia juga aktif dalam pembentukan Dewan Gereja Indonesia yang kini itu menjadi PGI atau Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kemudian dia juga berkontribusi dalam bidang kesehatan yang signifikan. Ia memimpin beberapa program kesehatan yang berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia seperti malaria control program dan opioid control program. Ya, kemudian teladan yang saya ambil dari DR Semina ini, dia memiliki kesadaran nasionalisme dan dia menunjukkan kesadaran yang kuat terhadap nasionalisme Indonesia itu karena itu kayak berjuang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia yang biar masyarakat Indonesia itu memiliki haknya dapat sehat gitu di Indonesia gitu kan. Terus serta memperjuangkan kepemimpinan nasional lainnya. Terus mereka beliau juga memiliki pengaruh agama Kristen. Nah itu menunjukkan bahwa agama Kristen itu dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat berkontribusi yaitu pada kemajuan masyarakat. Dia juga berjuang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia tadi seperti yang dia lakukan. Terus memperjuangkan hak masyarakat Indonesia agar menerima hak yang sama seperti warga yang lain. Itu ya. Kalau buat yang menyimpulkan di masa ini dan mendatang sebagai generasi muda, dari apa kalian akan membuat kontribusi terhadap politik dan pemerintahan di negara itu paham dalam serta atau dia kesimpulan dari jadi di sini ada yang menyimpulkan di masa kini
generasi muda seperti apa kalian hendak membuat kontribusi terhadap politik pembangunan di negara Ini maksudnya kita juga kasih kontribusi untuk politik Indonesia gitu maksudnya. Penting. Sebenarnya politik itu kan kayak suatu bidang, tapi kan juga nggak semuanya Kan kita ditanya kalian mau apa? Oh. Kalau mau memberi apa? Berarti Kalau kalau kalian hendak memberi kontribusi, kalau kalian nggak mau memberi, oke saya tidak. Atau tapi yang ini kayaknya wajib dijawab. nggak mungkin nggak dia Ini dimasukin aja kok. Jadi kayak seolah-olah kalau kita mau memberi kontribusi, nggak ada jawab. Iya. oh seolah-olah kita LV-nya kita itu mau jadi politisi gitu ya. Kecuali gurunya bilang di kelas misalnya kayak kalian belajar boleh buat naik gunung buat segala macam ini masalah. Kan gurunya kan nggak ada bilang apa. Berarti kita nanti jawabnya itu pakai seandainya. Seandainya saya terjun di bidang politik. Belum. iya betul. Nah, terus siapa yang berarti Tapi kalau misal alternatifnya itu bisa 80%. Bisa. Itu kita deteksinya gimana? Misal kalau kamu sih paling yakin. ada itu muncul itu kan sih sudah di SS loh. SS maksudnya dapat ambil gambarnya juga yang apa yang Berarti ini kita bukan satu orang tua. Iya guys. Satu orang tua. pengumpulannya tuh pengumpulannya tuh otomatis Satu orang tua. satu orang kan Iya. jualan gambar ini bisa gitu Kita buat aja di dalam file File. biar gampang ininya namanya. kompas Iya. ini itu Ya nanti berarti kalau kita apa tentunya aman, ya itu ya udah nanti dia yang main di screenshot satu. ya yang ketentuan itunya ketentuan jadi harusnya teman-teman juga pakai biasa. Enggak, tapi kayaknya kita cuma ngasih link YouTube, di atau diskusi terus sama temen. iya betul kan Bebas sih kalau. Tapi kalau kita mau pakai Word gitu, yang lain juga harus pakai Word. Pelan-pelan. Enggak. diketik di Oh, forum Ibunya nggak cuma hafal. Jadi jawaban, link YouTube sama to rating. Dalam satu anak. Satu anak. referensinya di forum apa di Bagus. Referensi aja. nggak dimasukkan di file Jadi kayak hampir sama kayak yang kemarin gitu. Cuman bedanya ini kan kita kayak cuma menganalisis satu tokoh loh, jadi kayak buat pengaruh gitu. Semacam masalah tapi nggak kita ada narasi gitu loh narasi gitu loh. Nggak sampai ada buat satu dua enggak. Berarti referensinya berupa link gitu. Tanda. Kan kalau misalnya pakai artikel link, kalau misalnya pakai jurnal, ya paling ada di web juga kan. Atau nah pokoknya gue sering ngecek langsung di forum tidak diperkenankan untuk file apapun meskipun kalian mengutip dan mencantumkan referensi yang kredibel. Jangan lupa mengambilkan bukti kerjasama tim berupa video dan tim YouTube dan hasil cek plagiarisme dengan kontribusi tulisan dan web verifikasi seperti itu. Nah, ini kan kata kita bukti kerjasama tim berupa video pak. Kerjasama tim itu dalam ibaratnya kita diskusi dulu. Ya, diskusi Ini, ya Berarti diskusi gini aja loh. Oh. Diskusi ini masih rame kan? Emang itu berapa menit? setengah jam ya. Masih aja. 22. Kayak kita ngomong tadi dulu 15 menit. Saya bisa aja ya setelah apa. Bye. Mungkin kita